harapan kita supaya generasi itu tetap belajar. Bukan juga dalam arti jangan belajar yang lain, tapi jangan juga lupakan yang dikatakan ini musik tradisional Nias, karena ini adalah budaya yang ada di Pulau Nias. Inilah tutu hau, alat musik khas suku Nias yang unik dan antik. Selain bentuk, bunyi yang dihasilkannya sangat khas. Simaklah dengan seksama keunikan bunyi dan nada yang diproduksi alat musik yang elemen utamanya terbuat dari bambu ini. Katakan tadi bahwa alat musik ini yang namanya tutu hau tidak menghasilkan suara-suara alat musik, di mana ada suara gong, ada suara faritia, canang, dan ada suara gendang. Ya, itulah keunikan dan kekhasan alat musik tutu hau, yakni satu alat musik merangkum suara 3 alat musik berbeda, yakni canang, gong, dan gendang. Ketiga suara berbeda itu dihasilkan dengan cara yang unik pula. Ini teknik menghasilkan suara dan nada yang luar biasa. Suara gong misalnya, itu dihasilkan dari sebilah kayu pipih yang diselipkan pada batang bambu sebagai penyangga utama alat musik ini. Jadi untuk menghasilkan suara gong itu, mereka membuat kayu ini. Lalu pada kayu ini sudah dibelah di sini sebagai penahan supaya dia bisa masuk di sini. Jadi seandainya ini tidak ada, tidak menghasilkan suara gong. Jadi dengan ini dikasih, maka bisa menghasilkan suara gong. Sementara itu, suara gendang dirilis dari ujung atas bambu yang dilubangi. Di sini, keterampilan tangan sang pemain akan menentukan suara gendang yang dihasilkan dari rongga bambu tutu hau. Di ujung ini, ujung bambu yang dimana sudah dilubangi, supaya udara bebas masuk di dalam rongga bambu ini. Lalu di sini 2 fungsi dia. Ditahan di sini supaya udara nanti yang ada di rongga bambu ini ada menggema, karena di sini sudah dilubangi juga. Nah, jadi bisa kita bedakan. Contohnya tidak ditahan dia, beda suara gongnya. Kalau kita tahan, jadi lebih menggema. Lalu juga dia bisa menghasilkan suara gendang. Nah, hanya mungkin teknik memaikannya yang kita lihat. Selanjutnya, suara canang diluncurkan oleh senar yang diikat di kedua ujung bambu. Tapi uniknya, senar-senar tutu hau menghasilkan bunyi bukan dengan cara memetik, melainkan memukul senarnya. Kalau canang itu monoton caranya itu. Begitu juga gong monoton. Jadi yang banyak variasinya pada memainkan gendangnya. Sebenarnya di Pulau Nias sudah dikenal sebelum ada itu musik gong dari luar atau canang itu dari luar, contohnya orang Jawa atau siapa yang datang di sini menjual itu. Jadi di Nias sudah dikenal yang namanya aramba, yang disebut dalam bahasa Indonesia gong, dan juga faritia atau canang. Kenapa? Karena di sini sudah mereka menghasilkan suara canang. Jadi dulu sebelum mengenal gong, mereka ini namakan faritia atau canang. Sebelum mengenal gong dari tembaga atau besi.
Sejarah munculnya tutuhau sebagai alat musik khas suku Nias memang tidak mudah ditelisik. Namun diduga alat musik ini telah ada sejak 1500 tahun silam dan diyakini sebagai karya orisinil salah satu leluhur suku Nias. Jadi itulah pintarnya para leluhur kita. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan Bapak itu seorang profesor. Jadi hanya kita tidak tahu dari mana dulu Bapak itu, apakah dari Nias Tengah atau dari Nias Barat atau Nias Utara. Artinya musik ini dikenal di seluruh pulau Nias. Jadi awalnya kita tidak tahu karena kita sulit menelusuri bagaimana 500 atau 1000 tahun yang lalu. Tutuhau sejatinya merupakan jejak jiwa seni dan musikalitas leluhur suku Nias. Dan dari berbagai alat musik yang tersimpan di Museum Pusaka Suku Nias Gunung Sitoli, kita akan merasakan betapa nenek moyang suku Nias memiliki jiwa musikalitas yang luar biasa. Kalau sebenarnya di Pulau Nias itu ada sekitar 28 jenis. 28 jenis alat musik yang lainnya ya? Iya. Jadi hanya sekarang kita sudah golongkan dari kegunaan alat musik itu. Jadi kita sudah bagikan itu sekitar 7 kelompok. 7 kelompok? Ya, contohnya ada alat musik pesta, ada alat musik hiburan, ada alat musik komunikasi, ada alat musik berburu, ada alat musik nasihat, dan alat musik ekspresionis. Jadi dari setiap kelompok itu, jadi kita bisa mengatakan sekitar 28 jenis. 28 jenis. Beda-beda dengan kelompoknya. Bahkan pada zaman dahulu, alat musik bukan sekedar instrumen untuk menghibur, melainkan sarana yang dipakai untuk kebutuhan tertentu dalam komunitas atau masyarakat. Alat musik ekspresi diri, namanya lagia. Oh yang ini Pak, lagia. Jadi alat musik itu selalu digesek. Oh ya. Selain lagia yang merupakan alat musik untuk tujuan mengekspresikan diri, terdapat alat musik religi yang khusus dipakai untuk upacara keagamaan. Lalu di sini ada nama alat musik religi atau keagamaan. Jadi ada 3 jenis alat musik ini sesuai dengan ukurannya. Jadi ketiga ukuran itu sama-sama di alat musik keagamaan. Karena kepercayaan asli orang Nias dulu itu memuja atau menyembah patung leluhur. Jadi sambil memainkan alat musik ini dulu mereka melakukan upacara itu. Contohnya menyembah, dan mereka selalu membawa lagu-lagu itu atau syair-syair itu dalam bentuk ho-ho. Jadi yang ada di sini itu fonrahi. Ini namanya fonrahi. Dan sering anak-anak sekolah sekarang menyebutkan dia tifa. Artinya itu yang kita salah satu cara tadi bahwa atau salah satu kebiasaan bahwa selalu mereka belajar dari musik yang lain, daerah yang lain. Itu memang persis sama alat musiknya. Jadi lebih terkenal alat musik tifa. Jadi selalu mereka menyebutkan tifa. Padahal di Nias dia punya nama asli yaitu fonrahi. Lalu ada ukuran lebih panjang lagi begini dia. Itu namanya alat musik tutu. Ada mungkin nanti sekitar 2 meter dia. Lalu ada yang lebih besar lagi, karena ada 2,5 meter atau ada yang 3 meter, itu namanya taburana. Jadi semua alat musik itu disebut alat musik keagamaan. Boleh dibilang alat musik sudah menjadi bagian dari keseharian hidup leluhur suku Nias pada zaman dahulu. Bahkan untuk tujuan menasehati seseorang pun, mereka menggunakan alat musik khusus, sebagaimana dijelaskan petugas museum ini. Di sini ada sebuah alat musik yang begini, itu alat musik nasihat tadi dikatakan. Jadi dia ada 3 dia punya nama di Pulau Nias. Contohnya kalau di Nias kebanyakan Gomo atau Lelebahu, mereka menyebutkan ini doli-doli Hawa. Lalu kalau di Nias Barat mereka mengatakan ini doli-doli Buwe.
Lalu kalau di Nias Utara mereka mengatakan ini adalah doli-doli bui. Dan setiap namanya itu dia punya sejarah khusus untuk alat musik ini. Kenapa dikatakan di Gomo atau di Lelebak dikatakan doli hawa? Karena kata hawa itu adalah nasihat. Selo bifa hawa baral. Nah, jadi makanya kau tahu ini nunggu sebo ko dani bo jago balaja babiru tu fa ho atau fa budebu auria sarah dan novida. Itu nasihat. Nah, cara memainkannya tolong dulu jangan pegang. Jadi mengeluarkan suara yang berbeda-beda ya? Iya, jadi kenapa diputar-putar ya? Karena ini sudah ibarat mulut. Bifegiawa. Tidak hanya sarana untuk berdialog atau berkomunikasi dengan sang ilahi dalam upacara keagamaan, suku Nias juga mengenal alat musik komunikasi yang biasanya dipakai sebagai pengingat atau mengajak berkumpul. Alat musik ini dikategorikan sebagai alat musik komunikasi. Musik komunikasi yaitu kentongan atau kokola bakoda. Ini dia. Misalnya kalau di pos kamdi atau di gereja, jadi dia dibunyikan, jadi semacam mereka mengatakan kalau ibadah cepat-cepat kita datang di gereja. Jadi kalau tidak mendesak hanya peringat aja, mungkin sesekali aja dia minta bagi gereja dan ya. Tapi namanya saya tabur ke asal saya. Nah, itu. Jadi komunikasi. Ya. Ada sekitar 28 jenis alat musik yang diakui sebagai alat musik tradisional khas suku Nias. Semuanya unik, etnik, dan antik. Mulai dari gita lele, seruling hingga kolintang. Ada alat musik sering kita sebutkan sekarang adalah alat musik koroco atau keroncong. Jadi sebenarnya di Pulau Nias dia punya nama asli, yaitu mage-mage. Jadi alat musik ini. Di sini juga ada alat musik. Oke, ini tidak begitu asing. Seruling atau surune. Jadi nama juga alat musik ini sudah dirubah dia. Sebenarnya nama aslinya yaitu sigulebu. Jadi perbedaan dengan alat musik di luar itu cara memainkan. Kalau kita lihat di Jawa atau di Batak itu mereka samping main. Kalau di Nias itu dari sini di bawah. Cara memainkan. Jadi namanya adalah sigulebu, bukan surungi atau seruli. Lalu di sini ada alat musik riti-riti sole. Dan ini juga salah satu alat musik tradisional di Nias. Jadi dia terbuat dari tempurung kelapa, lalu diisi dengan beberapa buah pohon yang berbunyi di dalam. Lalu di sini ada kayak kulintang. Kayak kulintang itu namanya doli-doli. Kalau aslinya dulu doli-doli ini hanya terbuat dari 4 bilah kayu. Kenapa? Karena dulu para leluhur kita atau nenek moyang kita itu tidak mengenal tanggano. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu do atau itu suara re atau mi. Jadi asalkan ada perbedaan setiap bilah kayu itu sudah merupakan hiburan buat mereka. Hanya kita sekarang kita modifikasi, kita sesuai dengan tanggano. Contohnya do re mi fa sol la si do, do.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nya kita modifikasi dia. Yang aslinya itu hanya tadi 4 bilah. Oh, itu tamburudane. Tamburudane ini di mana dulu aslinya biasanya rumah adat itu bukan rumah tiang dia. Jadi ada kolongnya yang bisa lewat manusia, contohnya itu miniaturnya ya. Jadi biasanya anak-anak zaman dulu mereka melubangi bawah rumah itu bertanah. Jadi mereka lubangi itu. Jadi sudah dilubangi, mereka ambil pelepah pinang, baru ditutup di situ tanah tadi yang sudah dilubangi. Baru mereka ambil contohnya rotan atau iti-iti, mereka ikat di sini di tanah ini, lalu mereka kasih begini dia, baru mereka sanggah dengan dahan kayu nanti. Jadi baru dijadikan sebagai alat musik. Tak diragukan lagi, nenek moyang suku Nias adalah musisi jenius dan handal. Mereka mampu menciptakan alat musik dari bahan alam seadanya, tapi mampu menghasilkan bunyi dan nada dalam sebuah harmoni yang indah. Kabar baiknya, saat ini semakin banyak generasi muda yang peduli dan ingin belajar menguasai alat-alat musik tradisional ini. Harapan kita supaya generasi itu tetap belajar. Bukan juga dalam arti jangan belajar yang lain, tapi jangan juga lupakan yang katakan ini musik tradisional Nias, karena ini adalah budaya yang ada di Pulau Nias. Dari Nias, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Emanus TV Rumah Budaya Indonesia. Emanus TV Rumah Budaya Indonesia.